out while I pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama called me and she. Hari ini kita berkumpul di sini untuk membahas suatu diskusi, di mana diskusi kita yang berjudul adalah perbedaan di antar umat beragama. Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia memiliki 6 agama yang berbeda-beda, yaitu agama Islam, agama Kristen Protestan, agama Kristen Katolik, agama Hindu, Buddha, dan Konghucu. Maka dari situ saya Miss Barangkuti Dan saya Muhammad Iqbal Rafiq selaku tuan rumah tim Kastoransi mengundang perwakilan dari setiap kepercayaan atau keyakinan untuk berbincang-bincang mengenai topik hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita sudah menghadirkan perwakilan dari setiap kepercayaan atau keyakinan yang ada di Indonesia untuk berbincang-bincang. Baiklah, untuk bahasa yang pertama, seperti yang kita ketahui bahwasannya berbohong adalah suatu perbuatan yang salah di mata agama. Akan tetapi banyak sekali yang mempersoalkan bagaimana jikalau kita berbohong dalam suatu kebaikan, bagaimana pendapat saudara dan saudari jika dilihat dari kepercayaan masing-masing. Baiklah, terima kasih. Sebelumnya saya mohon izin untuk memberikan suatu kisah di Hindu ada dikenal dengan kisah Mahabharata, di mana pada saat Yudhistira itu melakukan suatu kebohongan. Dia rela atau dikatakan harus berbohong demi memenangkan peperangan yang mengatakan bahwa Aswatthama, anak dari salah satu guru itu telah meninggal. Padahal yang dikatakan meninggal itu adalah Aswatthama nama gajah, bukan nama orang, anak dari Residrona. Seandainya dia tidak berbohong, Residrona tidak akan kalah dan kemungkinan mereka tidak akan pernah menang. Yang artinya kebenaran tidak akan menang begitu saja. Tapi kalau dia berbohong, kebenaran ada kemungkinan untuk menang. Kalau di sini ditanya bohong itu salah atau tidak, sudah pasti salah. Karena di akhir kisah pun Yudhistira kakinya terbakar ketika dia mau melangkah ke surga. Jadi menurut pendapat saya, memang benar adanya sebutan berbohong demi kebaikan. Akan tetapi yang dikatakan bohong itu tetap salah. Mau dia melakukan untuk kebaikan atau memang berbohong untuk melakukan kesalahan. Begitu saja dari saya, terima kasih. Kalau dalam sudut pandang Buddhis, berbohong itu jelas tidak dibenarkan. Tetapi sebetulnya ada istilah yaitu kita belum menyampaikan kebenaran dengan sepenuhnya. Jadi itu adalah satu upaya untuk menyampaikan satu kebenaran yang sepenuhnya. Jadi seperti ajaran Buddhis itu tidak langsung masuk ke ajaran 8 tahun terakhir, tetapi ada pengantarnya dulu. Dan ketika ingin masuk ke dalam ajaran 8 tahun terakhir, itu ada satu perbedaan dan sebetulnya itu merupakan satu upaya untuk menyampaikan sesuatu yang sesungguhnya. Jadi berbohong tetaplah berbohong, tidak ada istilah berbohong demi kebaikan. Berbohong jelas itu tidak baik, yang ada adalah belum menyampaikan sesuatu yang sebenarnya. Saya percaya bahwa yang salah adalah salah, yang benar adalah benar. Kita tidak bisa mengelompokkan sesuatu yang salah masuk dalam sesuatu kebenaran. Tetapi kembali lagi seperti teman-teman yang lain mengatakan bahwa ada situasi atau keadaan maupun keterdesakan, mungkin saya akan menunjukkan diri saya sebagai tameng untuk orang lain, dan itu memang secara pribadi diajarkan bahwa lebih baik kita mengorbankan diri kita daripada kita mengorbankan orang lain. Tetapi bila saat satu titik harus mengatakan yang benar atau sebaliknya, menurut saya adalah sampaikan saja hal yang sebenarnya. Kalau dari saya, ada satu kejadian yang saya ingat, di mana teman-teman di sana bercerita tentang keadaan, dan ada seorang pendeta cerita bagaimana dia menyembunyikan saudara-saudara dari Madura. Saya bertanya kepada beliau, kakak bohong tidak? Saya panggil beliau kakak, tidak, saya tidak bohong. Saya bilang memang ada begitu, tetapi kamu berani membunuh saya dahulu, baru kamu menganiaya mereka, ternyata tidak terjadi. Karena memang orang-orang sampit menghormati pemuka agama, jadi dari situ saya belajar bahwa kalau kita memilih untuk menolong dan membela, pasti ada saatnya kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita putuskan. Dari awal ketika kita melakukannya, kita harus mulai berpikir bagaimana apa yang kita putuskan itu tidak merusak kebenaran yang sudah ditanamkan kehidupan kita. Hal ini bagus untuk menolong orang lain, tetapi jangan sampai itu juga merusak kita. Terima kasih atas jawaban dari para saudara dan saudari. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu kita tahu bahwa ada atau tidaknya larangan mengucapkan peringatan hari raya. Yang kita pertanyakan adalah kita sebagai warga negara yang memiliki keragaman antar umat beragama, apakah kita diperbolehkan untuk memberi ucapan peringatan hari raya kepada umat agama yang lain?
Saya termasuk orang yang meyakini bahwa mengucapkan peringatan hari raya kepada rekan yang berbeda agama ketika mereka sedang merayakan hari raya mereka adalah suatu hal yang tidak hanya baik, tetapi perlu untuk ditumbuhkan dan diimplementasikan. Sehingga kedepannya bisa menjadi media untuk kita perlahan-lahan bisa memupuk persatuan dan kesatuan antar umat beragama. Sekaligus menjadi media untuk kita semakin akrab, sehingga potensi-potensi akan terjadinya perpecahan dapat ditekan. Walaupun saya mengakui bahwa pada konteks Islam itu terdapat perbedaan pendapat terkait boleh atau tidaknya mengucapkan hal tersebut, yang dimana hal ini kerap menjadi perdebatan antar para ulama. Jika dilihat dari agama Konghucu sendiri, tidak ada larangan untuk mengucapkan selamat. Karena bagaimanapun dia sedang berbahagia dan kita bersama-sama ikut merasakan kebahagiaannya itu yang merupakan suatu kebaikan. Tentu hubungan yang memanusiakan manusia itu sangatlah terwujud yang diberikan atau disampaikan melalui perhatian dan rasa toleransi dan segala hal yang lainnya. Maka dalam ajaran Konghucu sendiri mengucapkan selamat adalah hal yang lumrah atau baik adanya. Dengan mengucapkan selamat itu sangatlah penting bagi umat agama Konghucu. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban daripada hadirin. Berikutnya kita masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu seperti yang kita ketahui bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang memiliki arti bahwa walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Apabila kita lihat dari kondisi seperti sekarang ini, bahwa toleransi di Indonesia sudah di ujung tanduk. Bagaimana tanggapan saudara yang hadir di sini? Kalau dilihat dari surveinya sekarang yang setara dengan institut dan sebagainya, memang menunjukkan bahwa tindak kekerasan meningkat. Kemudian angka intoleransi juga meningkat dan terkadang tinggi di beberapa wilayah yang menerapkan syariah Islam. Seperti contohnya di Kota Padang, lebih tepatnya di SMK 2 Negeri Padang, di mana seluruh siswi wajib menggunakan hijab saat kegiatan belajar mengajar di sekolah, baik siswi muslim maupun non-muslim. Lalu intoleransi juga dapat terjadi bahwa masyarakat setempat menganggap bahwa mereka merupakan mayoritas, sehingga mereka take it for granted privilege yang mereka rasakan, sehingga mereka menormalisasikan privilege itu dan melahirkan symbolic violence. Kalau tadi dibilang toleransi sudah di ujung tanduk, saya justru berpikir dari mana pengkajiannya. Apakah memang terjun ke lapangan dan melihat akan kebenarannya? Menurut saya, ini merupakan proses pendewasaan di Indonesia. Tetapi mereka yang memang terlihat intoleransi sebenarnya sedang butuh perhatian dari pemerintah. Dan pemerintah terlalu bersantai, katakanlah untuk mengurusi negara. Kalau misalnya intoleransi sudah berada di ujung tanduk, mungkin kita tidak bisa berada di situasi seperti sekarang ini. Karena mungkin kita sendiri untuk mengenal satu sama lain saja akan merasa sungkan dan canggung. Maka saya meyakini ini adalah suatu proses dan untuk hasilnya tergantung bagaimana kita generasi-generasi muda ini harus merawat kebinekaan. Kita harus memperhatikan orang-orang yang kurang mendapat perhatian. Dan sebaiknya bagi kita yang sudah mengetahui hal ini, haruslah mewujudkannya ke dalam hal-hal yang nyata lagi, agar toleransi ini bukan sekedar slogan. Kita sudah bertoleransi, tetapi kurang pembuktiannya saja. Terima kasih. Baiklah, sekian diskusi kita hari ini. Semoga kita sebagai warga negara Indonesia yang baik dapat mengambil hikmahnya. Selamat pagi dan terima kasih.